di mana secara berturut-turut entah 12 hari, entah 13 hari atau 15 hari nanti akan diputuskan. Karena rencana semula 12 hari kita akan mengkaji, Ustadz akan memberi materi tentang The Day After You Die. Dari judulnya aja sudah mantap ya. Nah, nanti tim Syamila mungkin bisa menulis di kolom chat kalau ingin ikut Syamila Series yang keempat bulan Desember nanti harus menghubungi siapa, karena mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu atau belum sempat mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ilen. Iya Ustaz, alhamdulillah. Baik, Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kita fokus ya mengikuti kajian Ustaz. Kita niatkan kajian ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita dan bisa menghasilkan amal soleh. Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar, para pengurus dan seluruh para keluarga yang ada di komunitas Notaris Muslim Indonesia, yang semoga Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan semoga dimudahkan untuk mendapat. Dan wajahnya belum kelihatan Ustaz ya? Oh iya. Hanya tulisan Syamila. Oh ya. Nah, sudah Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, kesalahan bukan pada saya tetapi kepada admin yang lagi ngobrol. Sampai mana tadi? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar pengurus Notaris Muslim Indonesia dan seluruh para keluarga yang ada pada Taman Surga kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan, Allah panjangkan umur kita di dalam ibadah, dan tidak kalah pentingnya semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan rezeki dari apa yang kita peroleh dan apa yang kita belanjakan pada jalan Allah. Salah satu di antara perkara yang bisa merusak kehidupan dunia dan akhirat kita, salah satunya adalah masalah rezeki, masalah harta, bagaimana mendapatkan dan bagaimana mengelola, membelanjakan harta yang telah kita dapatkan. Ada di antara manusia yang mereka bermudah-mudah ketika mendapatkan rezeki tanpa dia memperdulikan apakah rezekinya itu haram ataukah syubhat. Yang terpenting ada nominal yang ada pada telapak tangannya dan pada nominal rekeningnya. Maka setelah itu tidak ada lagi yang dia khawatirkan. Tentunya ini merupakan hal yang paling mengerikan, karena kerusakan akhirat itu dimulai pada harta yang haram. Tidaklah harta yang haram yang sudah masuk pada lambung kita, sudah masuk pada lambung keluarga kita, kecuali urat-urat syaraf ketaatan kita akan menjadi rusak. Dan tentunya kita faham tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga kecuali karena apa yang beliau makan dari buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita harus memohon satu paket. Kita memohon kepada Allah satu umur yang panjang, kita meminta kepada Allah kesehatan, dan kita meminta pula bagaimana kita diberikan keberkahan rezeki pada dunia yang kita peroleh dari apa yang kita dapatkan dan bagaimana kita membelanjakan. Karena sesungguhnya apabila harta kita kotor, apabila harta kita syubhat, maka banyak sekali hal yang harus kita bayar. Mungkin yang kita bayar kesehatan kita, kualitas keluarga kita menjadi menurun, keberkahan keluarga kita menjadi hilang ketika kita tidak mampu membayar setiap rezeki haram yang kita telah berani untuk mengambilnya dan memasukkan serta mengenyangkan perut dan lambung kita. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah hati yang selalu diberikan oleh Allah kesehatan, dan diberikan oleh Allah kita mendapatkan keberkahan pada harta yang kita miliki, dan bagaimana kita mengelola harta-harta yang kita miliki menjadi sesuatu yang bermanfaat pada kehidupan kita, keluarga kita, kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sejatinya tidak ada satu urusan apapun yang ada pada kehidupan kita sampai tarikan nafas hingga keluarnya kencing pada diri kita kecuali semua itu adalah diberikan oleh Allah.
Karena sesungguhnya tidak ada yang membuat kita berdiri, tidak ada yang membuat kita bicara, tidak ada yang mampu membuat kita melihat, bahkan mendengar apapun yang ada pada kehidupan kita kecuali karena Allah yang memberikan keberkahan dan memberikan kenikmatan tiada putus pada kehidupan kita. Walaupun kita masih sering sekali membalas setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh, kita balas kenikmatan itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya Allah berikan laju kenikmatan dalam kehidupan kita, itu pun masih Allah tunggu supaya kita bertobat walaupun kita berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan. Itulah maha baiknya Allah. Sifat maha baiknya Allah beriringan dengan sifat rozaknya Allah. Sifat rozaknya Allah beriringan dengan sifat baiknya Allah dan sifat rahmannya Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita beruntung. Karena keberuntungan adalah ketika kita bersandar kepada Allah yang sempurna di dalam nama, sifatnya, perbuatannya, dan ketetapan takdirnya pada kehidupan setiap hamba dan makhluknya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita bersyukur apapun kondisi yang kita peroleh, apapun keadaan yang kita dapatkan. Tidak usah kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena yang salah bukan apa yang dicapai orang lain ataupun apa yang baru bisa kita capai, tapi yang salah kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apapun yang sedang kita lakukan, pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan, berapapun yang kita dapatkan, walaupun mungkin kita sering kecewa dengan apa yang kita jalani, tapi ingat, tanpa kita sadari apa yang sedang kita jalani merupakan impian bagi sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Bisa jadi kita kecewa dengan apa yang kita peroleh, tapi apa yang kita peroleh itu ternyata sebagian orang itu tidak pernah dia dapatkan. Bisa jadi kita kecewa dengan kesibukan kita, aktivitas kita yang terus-menerus sama dan akhirnya membosankan untuk kita. Tapi bisa jadi aktivitas yang menurut kita membosankan ternyata adalah pekerjaan yang dinantikan orang sekian lama dan dia tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dia inginkan ketika kita sudah mendapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham. Selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur, dan setan itu selalu memalingkan kita untuk tidak bersyukur ketika kita membandingkan apa yang kita miliki dari kehidupan orang lain. Inilah yang menjadikan kita memahami, kita berusaha, kita mendidik hati kita mendidik jiwa kita supaya kita faham apapun yang Allah takarkan kepada kita itulah takaran yang terbaik, karena Allah tidak pernah menurunkan apapun kecuali dengan takaran yang tepat. Dan kita juga harus paham bahwasanya pilihan Allah selalu lebih baik daripada pilihan kita. Pilihan kita menurut kita baik, tapi pilihan Allah itu selalu baik dan tepat. Tapi kita yang jarang mengetahui betapa dahsyatnya setiap pilihan Allah dalam setiap kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu bersyukur kepadanya, dan kita selalu diberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap perkara-perkara pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Bapak dan Ibu Notaris Muslim Indonesia yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa bedanya mengejar cintanya Khalik dan cintanya makhluk? Sama-sama cinta. Tentunya Allah memiliki cinta, manusia juga memiliki cinta. Tentunya cintanya Allah itu yaliku bijalalihi wa adhamatihi wa kamalihi. Cintanya Allah itu tentunya tidak sama dengan cintanya makhluk. Cintanya Allah itu adalah cinta yang sesuai dengan kemahabesaran Allah, keagungan dan kesempurnaan yang dimiliki olehnya. Tapi kalau kemudian kita memulai kajian ini dengan pertanyaan, apa bedanya cinta? Kita mengejar cintanya Khalik dengan cintanya makhluk. Ternyata walaupun sama-sama cinta, ketika disandarkan kepada objek yang berbeda, tentunya berbeda. Orang itu kalau dia ngejar cintanya manusia, cintanya makhluk, satu. Cintanya makhluk itu tidak akan bisa didapatkan secara sempurna, secara keseluruhan. Tidak mungkin. Bisa nggak kita mendapatkan cinta dari seluruh manusia, timur ke barat, utara ke selatan? Nggak bisa, nggak bisa. Kita dicintai satu kelompok manusia, kita dibenci kelompok manusia yang lainnya. Itulah fitrah yang kita dapati kalau kita mendapatkan, kalau kita mengejar cintanya makhluk. Makanya kalau ada orang tidak pernah mengenal iman, ataupun dia sudah mengenal iman, tetapi dia tidak pernah berkomitmen untuk membenarkan imannya, dia ngejar cintanya makhluk. Cintanya makhluk itu tidak bisa dikejar.
cintanya makhluk itu tidak bisa didapatkan secara maksimal, karena sesungguhnya memang kata Imam Syafi'i, ghayatul nasi la tudrak. Kamu itu kalau mencari cintanya manusia itu tidak akan kamu dapatkan secara keseluruhan. Makanya kalau ada orang pada hidupnya dia ingin mencari simpati manusia dari seluruh kehidupan, timur, barat, utara, ke selatan, dan dia ingin mendapatkan kecintaan dari kerumunan manusia tanpa terkecuali, faqad jana aqluhu, maka dia pada dasarnya itu telah gila akalnya. Karena memang tidak ada manusia yang bisa mendapatkan cinta dari keseluruhan makhluk. Allah saja tidak dicintai setiap makhluknya, padahal Allah yang mengalirkan kenikmatan, memberikan kebaikan tanpa putus. Itu pun tidak dicintai oleh setiap makhluk yang Ia ciptakan, dan Allah sediakan semua yang Dia butuhkan pada kehidupan. Itu Allah yang maha sempurna, apalagi kita yang selalu pasti membawa identik dengan kekurangan. Beda dengan ridhonya Allah. Cintanya Allah itu sesuatu yang bisa didapatkan. Makanya wali-walinya Allah, orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah adalah mereka-mereka yang dicintai oleh Allah. Orang yang meninggal dunia ketika dalam kondisi sholat, orang yang meninggal dunia dalam kondisi beribadah kepada Allah, haji dan umrah, orang-orang yang mereka meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu merupakan salah satu contoh konkret. Orang kalau dicintai oleh Allah, salah satu bukti Allah mencintai dia, Allah meridhoi apa yang dia perbuat, Allah wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Karena Allah itu cinta. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas, Allah itu kalau jatuh cinta, Allah menjaga matanya, Allah menjaga telinganya, Allah menjaga tangan dan kakinya dari perbuatan maksiat. Allah turunkan malaikat untuk memberikan kekuatan dan pertolongan serta motivasi untuk terus menampak pada kehidupan. Dan Allah kalau jatuh cinta, Allah ngatur bagaimana penutupnya, bukan penutup yang biasa. Diberikan penutup yang teramat istimewa ketika dia diwafatkan dan ditutup harinya dengan kematian husnul khatimah. Makanya mengejar cintanya Allah itu bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bisa didapatkan, sesuatu yang bisa diperoleh. Dan mengejar cintanya makhluk itu sebenarnya lebih mudah daripada mengejar cintanya Khalik. Itu sebenarnya lebih mudah daripada mengejar cintanya makhluk. Karena cintanya makhluk itu mustahil kita dapatkan dari seluruh manusia, mengejar cintanya Allah itu tidak mustahil. Terkadang ada sesuatu amalan yang tampaknya sederhana tetapi dia bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, ya, notaris Muslim Indonesia pernah nggak melihat ada seorang sahabat yang senantiasa beliau kalau sholat menjadi imam, beliau itu selalu membaca setelah surat Al-Fatihah surat yang lain, yang ditutup selalu dengan surat Al-Ikhlas. Sampai para sahabat yang ada di belakang beliau itu, sampai mereka berkomentar, kalau kamu menjadi imam bagi kami, setelah membaca surat setelah Al-Fatihah, tidak usah membaca 2 surat setelah Al-Fatihah, 1 surat saja yang kamu pilih. Kamu pilih surat yang lainnya, tidak usah membaca Al-Ikhlas. Kalau membaca Al-Ikhlas, tidak usah membaca surat yang lainnya. Begitulah para sahabat berkomentar ketika mereka menjumpai imam mereka itu selalu membaca 2 surat setelah Al-Fatihah, dan salah satu surat dari 2 surat itu adalah selalu surat Al-Ikhlas. Insyaallah. Ketika kemudian sahabat itu mengatakan, "Enggak, saya memang semacam itu." Maka ketika mereka pulang ke Madinah, melaporkan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Saluhu liyayi sa'in yasna'u dzalika." Tanya sama dia, kenapa dia melakukan itu. Para sahabat bertanya kepada imam itu, "Kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah?" Perhatikan jawaban dari sahabat ini. "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha." Karena sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada cinta, ada sifat-sifatnya Allah yang sempurna, dan saya mencintai surat Al-Ikhlas. Jawaban ini dibawa kembali kepada Rasulullah. Setelah diperdengarkan jawaban ini kepada Rasulullah, perhatikan jawaban Nabi. "Akhbiruhu bi annallaha yuhibbu." Katakan ya kepadanya, Allah jatuh cinta kepadanya ketika dia telah mencintai surat Al-Ikhlas. Insyaallah ya. Disinilah kemudian kita paham, kalau kemudian kita telah melewati kehidupan kita, yang kita kejar adalah ridhonya manusia, cintanya manusia, simpatinya, like-nya, sukanya, dan lain sebagainya dengan sederet-sederet apa yang dijanjikan makhluk dan setiap manusia, kita kelelahan, kita pasti keletihan. Kita pasti kelelahan dan keletihan. Tapi kalau kemudian kita mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala, selama kita ngerti ilmunya, hati kita ikhlas, pikiran kita berdasarkan ilmu,
maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi seseorang untuk menjadi walinya Allah. Ketika hatinya bersih, jiwanya ikhlas, perkataannya berdasarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Nah, disitulah kemudian kita paham, itulah perbedaan antara cintanya Khalik dengan cintanya makhluk. Masih mau ngejar cintanya makhluk, seluruh manusia kita kejar, letih, lelah. Dan kita tidak usah belajar dari diri kita sendiri, cukuplah kita belajar dari perkataan Ahlul Hikmah yang sudah mengatakan, jangan mengejar cintanya makhluk, karena kamu tidak akan dapatkan secara utuh dan belum tentu feedbacknya baik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian tentunya kita harus pahami adalah perbedaan antara cintanya Khalik dengan cintanya makhluk itu adalah sesungguhnya cintanya makhluk itu tidak bisa didefinisikan. Kalau kita ingin ngejar cintanya makhluk tidak bisa didefinisikan, karena definisi untuk mencari cinta itu relatif. Ya atau tidak? Kita ingin mencari cintanya ini, kan relatif. Makanya manusia ketika memutuskan nikah dengan orang yang mereka pinginkan, itu alasannya macam-macam dan sangat relatif. Kenapa kamu nikah sama dia? Iya, orangnya pintar. Alasan pintar dijadikan alasan untuk menikah. Kenapa kamu nikah sama dia? Iya, senyumnya manis. Nah, senyum manis dijadikan alasan bagi dia. Kenapa nikah sama dia? Iya nih, hobinya sama dengan saya. Ternyata setiap jawaban beda-beda. Karena apa? Karena relatif. Tidak bisa didefinisikan, tidak punya pattern, tidak punya pola. Yang kemudian betul-betul tepat yang bisa menjadikan kita dicintai makhluk itu tidak bisa. Karena memang tidak punya pola. Beda dengan kita mengejar cintanya Khalik. Cintanya Khalik itu kemudian ada polanya. Kita kemudian mengkaji, kita mentadaburi setiap ayat-ayat yang Allah turunkan yang mewakili kalam-kalamnya Allah, firman-firmannya Allah. Lalu kita mengkaji sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat ketika memahami hadis dan ayat yang disampaikan Rasulullah. Kita akan sampai kepada cinta dan ridhanya Allah. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah ya. Nah, disitulah kemudian kita harus berpikir, cintanya Khalik ada cintanya makhluk. Dan yang mana yang kita kejar? Yang kita kejar tentunya adalah cintanya Khalik yang menjadi kejaran kita. Satu, siapapun yang mengejar cintanya Khalik tidak ada yang mustahil. Dua, mencari cintanya Khalik itu ada ilmunya, ada referensinya. Tidak berdasarkan prasangka, tidak berdasarkan praduga, tidak berdasarkan menurut kita, tapi berdasarkan ilmu. Karena Allah ingin disembah dengan ilmu. Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Allah juga tidak ingin disembah dengan dengan prasangka. Allah tidak ingin disembah dengan semangat, tapi Allah ingin disembah dengan ilmu. Itulah fungsinya Allah menurunkan Al-Quran, itulah fungsinya Allah mengutus kepada kita seorang nabi dan seorang rasul pada kehidupan kita, supaya setiap kita berjalan, setiap anak tangga yang kita peroleh betul-betul bisa menghantarkan ilmu kepada referensi yang bisa menjadikan kita dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan kita bersama dengan Notaris Muslim Indonesia. Dan alhamdulillah kita dengan kesempatan hari ini Masya Allah baru menginjak pada pembukaan kitab pada sifat yang pertama, yaitu kita kemarin sudah membahas muqaddimah 3 part, berarti sudah 3 bulan. Pembahasan yang pertama, why-nya kita belajar ilmu. Yang kedua, adabnya kita belajar ilmu. Yang ketiga, kenapa memilih kitab ini menjadi kitab yang kita kaji bersama dengan seluruh para notaris yang ingin meningkatkan grade keilmuan mereka di hadapan Allah, karena paham surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Sekarang kemudian kita akan membahas buku yang pertama. Buku yang pertama ini sifat yang pertama. Jadi anak tangga yang menjadikan kita itu dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tangganya itu ada 40 anak tangga. Tentunya pemilihan angka 40 ini kita juga harus paham, pemilihan angka 40 itu memang 40 itu memiliki keistimewaan. Makanya banyak ulama yang mereka itu mengarang kitab mereka dengan menghadirkan angka 40 hadis, ya kan?
Kemudian kita mendapati nanti kita berdiri selama 40 hari di padang mahsyar. Memang 40 itu angka yang sering terulang dipakai dalam berbagai macam momentum. Ya. Kapan-kapan lah kita bahas ada apa di balik angka 40. Kita kemudian mengkaji 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mulai kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita buka halaman 31. Silakan dibuka halaman 31 yang membawa kitab. Di sini saya ingin menyampaikan dulu, sebelum saya sampaikan penjelasan dan penjabarannya, saya sampaikan terlebih dahulu. Golongan yang pertama saya tempatkan golongan yang kedua. Golongan yang kedua saya tarik kepada golongan yang pertama. Jadi kita belajar golongan yang kedua dulu, karena golongan yang kedua ini saya tempatkan menjadi golongan yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada kitab-kitab klasik para ulama dulu, para ulama itu selalu menempatkan bab toharoh itu bab yang pertama. Ya, tobat itu nanti ditempatkan bab yang kedua. Oleh karena pertimbangan itulah akhirnya saya kemudian menempatkan golongan yang kedua menjadi golongan yang pertama, golongan yang pertama menjadi golongan yang kedua, atau sifat yang kedua yang akan kita bahas insya Allah ke depan. Sekarang mari kita buka, yaitu halaman ke-31. Salah satu di antara sifat dan karakteristik yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan kecintaan dari Allah, memantaskan dirinya untuk dapat dicintai oleh Allah, anak tangga yang pertama itu adalah bagaimana ketika kita menjadi orang yang senantiasa bersuci sesering mungkin pada kehidupan kita. Karena memang masalah bersuci ini bukan masalah yang remeh, tetapi ini merupakan masalah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya di antara 40 anak tangga yang nanti kita akan lewati setiap satu persatu anak tangga itu, maka anak tangga yang pertama itu adalah masalah toharoh. Dan ini menunjukkan kepada kita, jangan remehkan toharoh. Walaupun banyak di antara kaum muslimin mereka memandang sebelah mata tentang masalah toharoh, tapi dia tidak pernah sebelah mata di dalam syariat kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham, ternyata pembahasan 40 karakter yang bisa menjadikan orang itu dicintai oleh Allah ternyata dimulai pada anak tangga yang pertama, ketika kita bersuci sesering mungkin pada setiap episode kehidupan kita. Kita baca dulu dalilnya. Mana yang menjadi dalilnya? Yaitu ketika kita buka surat Al-Baqarah 222. Allah menyampaikan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Di sini Allah kemudian menunjukkan dalil bahwasanya Allah itu memiliki rasa cinta. Innallaha yuhibbu, mencintai. Ada dua sifat yang dijelaskan oleh Allah, yaitu adalah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Ternyata saking besarnya arti dan kedudukan bersuci yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh, ternyata dia itu besar. Sampai Allah itu sejajarkan antara orang yang bertaubat dengan seluruh perjuangan dia dan pengorbanan dia untuk meninggalkan lingkaran dosa yang selalu menarik dia supaya kembali kepada dosa itu. Kalau dia bertobat, dia dicintai oleh Allah. Perjuangan orang yang bertobat ini sama dengan orang yang bersuci ketika Allah mendudukkan dua sifat ini dalam satu tempat yang sama. Surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah bersuci itu masalah besar karena Allah mensejajarkan dengan orang yang mereka itu mensucikan, karena Allah mensejajarkan dengan mereka yang bertaubat. Jadi kemudian ketika kita membahas, oh berarti masalah bersuci itu adalah masalah besar, iya. Ya. Karena kemudian kita dapati dalam kehidupan kita, Allah itu ketika meletakkan suci yang menjadi syarat sahnya dalam kehidupan sholat. Bersuci itu bukan hanya sekedar wudhu, tapi bersuci itu ada makna yang lebih panjang dan lebih dalam daripada sekedar berwudhu. Tapi menjadikan seseorang itu bisa untuk dicintai oleh Allah itu ya dari bersuci. Makanya Bapak dan Ibu notaris muslim, Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan sebuah riwayat dari Amr bin As. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Minhajul Qasidin. Mas Iwan, tolong ditutup.
Di dalam kitab tersebut Amr bin As itu kemudian menyampaikan sebuah riwayat. Riwayatnya bagaimana? Yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, manusia itu kalau tidur, kalau dia tidurnya dalam kondisi bersuci. Jadi kalau kita mau tidur malam jam 9, jam 8 kita tidur. Kemudian sebelum kita tidur kita kemudian bersuci. Maka ketika kemudian kita sudah bersuci, Masya Allah, maka Allah itu akan bedakan dengan mereka yang tidur yang tidak dalam kondisi suci. Karena setiap kita tidur di waktu malam, maka Allah akan kemudian jadikan setiap ruh kita itu mendekat kepada arsy-Nya Allah. Kata Rasulullah SAW, mereka mendekat kepada arsy-Nya Allah dalam satu riwayat. Orang yang wudu, orang yang bersuci ketika sebelum tidur, mereka yang paling dekat bersujud dengan arsy-Nya Allah. Dan mereka yang tidak bersuci sebelum tidur, mereka jauh dari arsy-Nya Allah. Masya Allah ya. Dalam riwayat ini yang sahih dalam kitab Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin itu menyampaikan kepada kita, kalau ternyata kita tidur saja Allah bedakan mana yang suci dan mana yang tidak bersuci ketika tidur, padahal dalam kondisi tidak sadar, ternyata Allah istimewakan orang yang mereka tidurnya dalam kondisi bersuci dan Allah bedakan dengan mereka yang tidur yang tidak bersuci, apalagi ketika kita terjaga. Apalagi ketika kita terjaga dalam kondisi suci. Wong tidurmu saja ketika kamu suci aja Allah bedakan antara orang yang bersuci dengan orang yang tidak bersuci. Allah dekatkan kepada Allah orang-orang yang bersuci itu ketika Allah cabut ruh mereka ketika mereka tidur itu, dan mereka diperintahkan sujud, dan sujudnya paling dekat dengan Allah. Dan orang yang tidak bersuci sujudnya paling jauh dari Allah kalau dia seorang mukmin, dan itu dibedakan dengan masalah bersuci. Disitulah sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil. Oh, Masya Allah ya, kalau kamu tidak sadar aja Allah bedakan, apalagi ketika kita sadar. Makanya kemudian masalah kesucian itu bukan masalah remeh. Makanya kemudian saya pernah menjumpai ada salah satu orang yang berkomentar gini, Ustadz, kenapa pembahasan kita masalah toharoh, Ustadz? Kenapa pembahasan kita masalah toharoh ini? Loh, emang kenapa dengan toharoh? Ini kan zaman sudah berbagai macam fitnah, Ustaz. Kenapa masih bahas toharoh? Loh, pembahasan toharoh itu termasuk pembahasan syariat, akhi. Pembahasan toharoh juga merupakan bagian dari sebuah kebenaran. Dan banyak orang yang mereka itu menganggap enteng tentang masalah toharoh ketika mereka tidak paham betapa besarnya masalah toharoh dan berapa banyak orang yang meremehkan toharoh, tapi justru mereka juga tidak paham tentang toharoh dan bagaimana kedudukan toharoh. Padahal di antara komitmen kita untuk mendapatkan cintanya Allah, kalau ingin menjadi walinya Allah, maka hendaklah kamu itu memperhatikan bagaimana toharohmu, kesucianmu, karena kesucian itu akan mempengaruhi bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Makanya mari kita lihat kepada Bilal. Bilal ini kan hadisnya terkenal. Semua dari kita insya Allah mengetahui dan pernah mendengar hadis Bilal. Ketika pada satu pagi Rasulullah SAW bertanya sama Bilal, ya Bilal, sami'tu dufana alaika fil jannah. Ya Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara derap terompahmu di surga. Mada amilta fil Islam? Apa yang kamu lakukan di dalam Islam sampai suara terompahmu itu di surga? Masya Allah ya, ini dialog yang betul-betul luar biasa ini. Ini kalau frekuensi biasa mungkin jebol, ini saking luar biasanya dialog ini. Rasulullah mengabarkan surga kepada Bilal. Coba kalau kita yang diberitahukan tentang surga, oh sudah kayak apa itu. Lalu Nabi mengatakan, apa yang telah kamu amalkan, apa yang telah kamu lakukan, sampai kemudian kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu kan apa? Lihat, perhatikan jawaban penduduk surga Bilal. Bilal tidak menyebutkan amalannya besar. Bilal kemudian tidak mengatakan, oh saya telah berjihad ya Rasulullah, saya telah kemudian menjadi muadzinmu ya Rasulullah, saya telah kemudian menjadi budak pertama kali yang masuk Islam ya Rasulullah. Semua itu pernah dilewati oleh Bilal. Bahkan Bilal pernah ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad ketika beliau diperintahkan untuk keluar dari agama Allah, dan beliau tidak bergeming sedikit pun untuk keluar dari agama Allah. Tapi yang menarik adalah seorang yang dikabarkan surga oleh Rasulullah begitu tawadhu betul, dan begitulah penduduk surga. Beliau mengatakan, saya tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah. Ma amiltu syai'an fil Islam. Saya tidak melakukan amalan-amalan besar ya Rasulullah. Kecuali ya Rasulullah.
kecuali ya Rasulullah, tidaklah saya melewati siang dan malam lalu saya berhadas, dan ketika saya berhadas saya tidak menunggu waktu sholat untuk wudhu. Saya ketika berhadas langsung wudhu, dan setelah wudhu habis hadas kemudian saya sholat 2 rakaat, dan itulah yang saya lakukan. Lalu Rasulullah membenarkan kesaksian yang disampaikan dan testimoni yang diucapkan oleh Bilal. Itulah yang menjadikan sholat rompahmu terdengar di surga. Jadi seorang Bilal ternyata kaitannya dengan surga itu kaitannya ketika Bilal itu malah justru tidak menyebutkan amalan adzannya. Padahal kita paham ya Pak, orang yang menjadi muadzin itu kan amalan besar. Orang kalau kemudian menjadi muadzin, kalau tidak disiplin hidupnya, dia tidak bisa menjadi muadzin Pak. Mau pergi kemana harus balik cepat karena nanti harus adzan. Apalagi waktu sekarang ketika waktu sholat lagi maju semuanya, subuh maju, duhur maju. Ternyata Bilal tidak menyebutkan amalan adzannya. Bilal tidak menyebutkan amalan ketika menjadi budak pertama kali yang masuk Islam. Bilal tidak menyebutkan amalannya ketika ditindih batu. Tapi justru Bilal itu menyebutkan di amalannya di hadapan Rasulullah dan menjadi ilmu serta inspirasi buat kita. Ternyata Bilal itu justru menyebutkan amalan yang tampaknya remeh bagi sebagian orang. Tapi dia tidak pernah remeh di hadapan Allah. Tidaklah dia melewati siang dan malam berhadas kecuali dia langsung berwudu dan menjaga kesuciannya setiap waktu. Dan itulah yang menjadikan Bilal itu terdengar terompahnya di surga. Setiap wudunya dibawa untuk sholat 2 rakaat, sholat akibal wudu, sholat setelah wudu 2 rakaat. Makanya Masya Allah, kemudian masalah ini adalah masalah besar ini. Makanya sampai kemudian kita jumpai, ya maaf ya Pak, kalau masalah tohara itu ringan, mungkin kita tidak akan diperintahkan kalau ada orang yang meninggal di antara kita, kemudian kita mandikan Pak. Coba kalau kita pikir-pikir secara logika ya, walaupun syariat tidak boleh dipikir logika, kita pikir secara logika supaya kita menemukan kebenaran. Orang kalau mau mati, kenapa sih harus dimandikan? Kemudian di dalam proses memandikan mayat itu kita kemudian mewudhui dia. Padahal kalau kita pikirkan sebentar lagi ketemu dengan lubang tanah. Nanti kena tanah juga kotor lagi. Tapi kenapa kemudian kita harus memandikannya dulu, ketika kita memandikan sembari kita mewudhui dia gitu. Disitulah kemudian kita akhirnya paham gitu loh. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah tohara itu masalah besar. Sampai orang yang mati sekalipun, walaupun secara logika dan penampakan dia itu akan bertemu dengan gundukan tanah yang kotor, lagi di dalamnya ada ulat yang bisa menguraikan dagingnya, tetap sebelum mati, sebelum dikuburkan dan sebelum diberikan kain kafan, kemudian dimandikan dulu untuk menunjukkan arti sebuah tohara itu penting. Untuk menunjukkan arti sebuah kesucian itu penting. Makanya kemudian sampai kita dapati, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, ada kisah Handolah, mungkin pernah dengar kisah Handolah yang mendapatkan lakob. Lakob itu Ghasilul Malaikah. Dia disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu orang yang dimandikan malaikat. Gimana kisahnya sampai dia disebut dengan Handolah itu Ghasilul Malaikah? Yaitu adalah ketika Handolah radhiyallahu anhu habis berjima, kemudian mencampuri istrinya, kemudian ada panggilan jihad. Belum sempat dia mandi, karena degup jantungnya dipanggil oleh Rasulullah dalam panggilan jihad, maka dia lupa kalau dia masih junub. Dia langsung lari untuk menemui panggilan Rasulullah yang sedang membariskan barisan para mujahid dari para sahabat Nabi. Handolah ikut, tapi junub. Dan yang mengetahuinya Allah dan istrinya. Yang lain tidak ada yang tahu kalau Handolah itu junub. Kan junub tidak bisa diciri. Setelah kemudian diadakan peperangan, kemudian Handolah meninggal dunia. Yang menarik adalah ketika satu persatu para sahabat itu mengurusi tentang para sahabat untuk dikuburkan, ketika mereka gugur di dalam peperangan, mereka menjumpai rambutnya Handolah itu basah, sebagaimana orang mandi. Maka kemudian para sahabat ketika mendapati Handolah itu dalam kondisi basah gitu rambutnya gitu, mereka tidak ngerti kenapa ini Handolah ini kemudian basah rambutnya gitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika pada saat itu Rasulullah diberitahu malaikat,
Lalu kemudian Rasulullah menunjuk ke langit. Iya, sahabatmu Hanzalah ini sedang dimandikan ribuan malaikat di atas langit. Karena dia junub, telah mencampuri istrinya, belum sempat untuk mandi, sudah bergabung dengan kita. Lalu dia menjemput syahidnya. Dan dia sekarang ruhnya dimandikan oleh ribuan malaikat. Masya Allah ya. Kisah ini menjadikan kita terus berpikir, Masya Allah ya. Lu sampai urusan ruh, yang junub itu kan fisik, jasad yang junub. Ya. Tetapi walaupun jasadnya yang junub, ternyata Allah itu memberikan titah dan amaran kepada para malaikat. Mandikan itu Hanzalah. Jasadnya junub. Lalu dimandikan oleh ribuan malaikat. Di mana ketika dia dimandikan ribuan malaikat, berefek, rambutnya pun kelihatan kayak habis dimandikan orang. Kalau kemudian toharo itu bukan masalah gede di hadapan Allah, tentunya Allah tidak terlalu memperdulikan apakah Hanzalah ini junub atau tidak junub. Ya atau tidak? Iya. Tapi karena kemudian toharo itu adalah masalah besar, dan masalah ini adalah masalah yang tidak bisa untuk dianggap kecil, maka Allah kemudian memberikan sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nih, aku perintahkan malaikatku untuk memandikan Hanzalah, ruhnya, supaya dia suci. Kenapa? Memang kesucian itu adalah masalah yang tidak bisa dipandang remeh. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita paham, oh ternyata di antara 40 anak tangga itu pertama kali itu apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sama orang yang bertaubat sebagaimana Allah senang sama orang yang bersuci. Allah sejajarkan antara orang yang taubat dengan orang yang bersuci. Padahal kita paham, orang taubat itu berat pengorbanan yang harus diberikan, karena harus dia meninggalkan banyak kesenangan yang dulu pernah dia nikmati ketika berdosa dan bermaksiat sama Allah. Itu semacam itu. Ya, makanya kemudian akhirnya sampai kita menjumpai kan, Masya Allah ya, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian beliau melewati satu kuburan, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, innahu ma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, sesungguhnya mereka itu diadab di dalam kubur mereka gitu. Yang salah satunya Rasulullah itu menyebutkan apa? Kenapa salah satunya kemudian dihukum oleh Allah di dalam adab kubur? Karena tidak memperhatikan masalah bersuci dari air kencingnya, sampai menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan asiksa kubur, adab kubur. Disebabkan karena dia tidak sempurna di dalam bersuci dari toharo, dari air kencingnya dari toharo itu. Nah ini kan Masya Allah ya. Makanya kemudian masalah toharo ini tidak boleh lagi kemudian kita remehkan. Lalu kita mengatakan, ya sudahlah toharo, sudah saya dulu pelajari waktu TPA, SD gitu. Mungkin kita belajar secara globalnya ketika SD. Tapi apakah betul-betul kita merenungi nggak? Kenapa kemudian toharo itu betul-betul penting dalam kehidupan kita? Makanya di dalam surat Al-Mudaththir kan Allah juga menyampaikan, wasiyabaka fatahhir. Ini itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu itu lo bersihin, pakaianmu itu bersihin, sucikan pakaianmu itu Muhammad. Makanya saking pentingnya toharo itu, sampai sholat kita sekhusyuk apapun sholat kita, tapi kalau kita membawa sesuatu yang najis, kentut, hadas, gak akan diterima, walaupun kemudian sholat kita itu berlinang air mata. Dan itu dimulai dari toharo. Ya, karena untuk menunjukkan kepada kita betapa urgennya masalah ini pada kehidupan kita. Ketika kita ingin menetapkan diri kita menjadi deretan manusia ingin dicintai oleh Allah, perhatikan toharo kita, lakukan toharo sesering mungkin, dan itu menjadi salah satu sebab kebaikan kita di hadapan Allah. Makanya Masya Allah ya, Allah itu sampai nggak suka dengan orang yang junub kan gitu. Makanya Masya Allah, mari kita bedah ya salah satu fatwa ya, untuk kita ambil dan kita renungkan. Orang itu kalau mencampuri istri di waktu malam ataupun dicampuri sama suaminya, maka kemudian dia ada kondisi berdosa, ada kondisi afdol, dan ada kondisi yang sunnah. Apa kondisi yang afdol? Kalau dia habis mencampuri istrinya langsung mandi, dan dia tidur dalam kondisi suci walaupun malam. Dia langsung mandi, dia tidurnya dalam kondisi suci dan tidak dalam kondisi junub. Ini yang paling afdal. Apa kondisi yang sunnah?
Kondisi yang sunnah itu kalau dicampuri suami dan istrinya, dia tidak mandi, dia mengambil air wudhu, mandinya ditakhir besok pagi, baru kemudian dia sebelum subuh, sholat subuh, kemudian dia mandi. Tetapi malamnya dia diwakili dengan wudhu. Tidak afdol sih, tapi tetap sunnah. Yang dosa, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang dosa itu kapan? Kalau habis dicampuri, kemudian tidur, ndak wudhu, ndak mandi, dan dia membiarkan dirinya tidur dalam kondisi junub. Dan inilah kondisi yang sebagian para ulama ada yang mengatakan definisinya makruh, ada bagian yang mengatakan termasuk dosa kecil. Masya Allah ya. Kenapa dikategorikan makruh atau termasuk dosa? Karena Allah tidak menyukai kondisi orang yang berlama-lama di dalam junub. Berarti kemudian ini puzzle ini kemudian saya gabungkan menjadi satu, supaya kemudian betul-betul memberikan pengertian kepada kita bahwasanya ya ini masalah yang besar ini. Ini kemudian masalah yang penting dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita memperhatikan masalah thaharah kita. Ya, makanya Masya Allah ya, di dalam salah satu riwayatnya adalah sampai kemudian kita mendapati sahabat-sahabat Ansor itu pun dicintai oleh Allah. Ya, sahabat-sahabat Ansor itu dicintai oleh Allah. Dan apa penyebab sahabat Ansor itu dicintai oleh Allah? Ya karena sahabat Ansor itu paling detail kalau sudah thaharah. Dia itu paling memperhatikan thaharah. Mari kita membaca dalam satu riwayat, ya ma'syaral ansor innallaha qad asna alaikum fit tuhur fama tahurukum. Ya, Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral ansor, hai orang-orang Ansor, innallaha qad asna alaikum fit tuhur fama tahurukum. Maka kemudian disampaikan di dalam satu riwayat, orang Ansor, kata Nabi SAW, orang Ansor, Allah itu senang, Allah itu muji kalian. Yang dipuji apa? Di dalam kalian bersuci. Orang, kita ambil satu analogi sederhana. Kita kalau muji seseorang itu kan biasanya karena ada satu sifat yang membuat kita kagum dari dirinya, yang membuat kita akhirnya memuji. Kalau tidak membuat kita kagum, mungkin kita tidak akan kemudian memuji. Asna itu memuji. Allah sampai memuji qad asna alaikum, kata Rasulullah kepada penduduk Ansor, itu berarti ada sesuatu yang membuat Allah kagum dari kehidupan Ansor. Yang disebutkan oleh Rasulullah, innallaha qad asna alaikum fit tuhur. Allah itu memuji kalian di dalam kalian bersuci. Fama tahurukum. Loh, terus kemudian kalian tuh taharahnya gimana sih? Kemudian penduduk Ansor mengatakan, natawaddau lis-shalah wa naktasilu minal janabah wa nastanji bil ma'. Faqala dzaka fa'alaikumuh, kata Rasulullah. Maka kemudian orang Ansor ketika didapatkan sebuah kabar gembira yang semacam itu, maka orang-orang Ansor kemudian berkata, ya Rasulullah, natawaddau lis-shalah, kami ini selalu wudu di dalam salat kami, wa naktasilu minal janabah, kami selalu memperhatikan ketika kami junub selalu mandi, wa nastanji bil ma', dan kami selalu istinjanya menggunakan air. Ketika para sahabat Ansor menjawab itu, perhatikan respon yang disampaikan Rasulullah, dzaka fa'alaikumuhu. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dzaka fa'alaikumuh, itu loh yang menjadikan kalian itu dicintai oleh Allah. Loh, sahabat Ansor, Bilal, Handolah, kejadian ketika kita meninggal lalu kemudian kita dimandikan dulu, itu sudah cukup bagi kita untuk menyadarkan kita dari hal yang tidak kita sadari sepanjang hidup kita mungkin selama ini, bahwasanya kita sering remehkan tentang masalah thaharah, padahal masalah thaharah tidak pernah masalah remeh. Loh, sampai kemudian ayatnya pun wasiyabaka fatahhir. Bahkan ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Allah itu apa? Disuruh melepaskan sandalnya ketika dia berada pada tebing yang suci. Sampai sholatnya kita walaupun nangis-nangis, kalau kita tidak suci nggak diterima oleh Allah. Allah tidak ada berhajat. Allah tidak akan pernah berhajat kepada sholatnya seseorang ketika sholatnya seseorang itu dalam kondisi dia berhadas sampai dia bersuci. Ya, itu menunjukkan bahwasanya saya ingin betul-betul ingin memahamkan kepada kita, suci itu besar loh. Makanya bisa jadi ada manusia yang tampak biasa kita lihat, tapi
Bisa jadi apa yang kita lihat tampaknya biasa, dia dicintai oleh Allah. Sebagaimana Bilal. Justru yang menjadikan Bilal dicintai oleh Allah karena komitmen dia. Tidak suka berhadas. Tidak suka berhadas. Lalu kemudian dia langsung ingin untuk mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, kejadian tentang orang yang masuk Islam gara-gara masalah istinja dan air kencing. Nah, ini menjadi perenungan untuk kita. Ada satu tempat laundry gitu, lalu kemudian mendapatkan dua pelanggan. Yang satu pelanggan orang yang bukan seorang muslim, non muslim. Yang satu seorang muslim yang taat sama Allah. Nah, laundry ini kejadian sudah lama sekali, mungkin laundrynya masih konvensional ya. Kemudian yang menarik adalah yang non muslim itu tampilannya wangi, parlente dan lain sebagainya. Yang muslim biasa, nggak separlente tapi orangnya rapi juga. Setiap mereka menitipkan pakaian celana untuk kemudian di laundry, ada yang menarik perhatian dari orang yang ada di tempat laundry, yang bertugas di tempat laundry. Dia selalu kemudian mendapati bahwasanya kenapa yang satu itu tampilannya menarik, orangnya wangi, tapi ketika beliau mencuci celananya selalu tercium bau agak pesing. Kenapa yang satu tidak terlalu sewangi yang pertama, tidak separlente yang pertama, tapi celananya tidak terlalu bau. Gitu. Akhirnya kejadian itu membuat dia berpikir terus. Setelah dia berpikir terus, akhirnya dia memberanikan untuk bertanya kepada muslim yang kemudian celana-celananya nggak bau. Dia berani bertanya gitu. Kenapa ya Pak, saya itu kalau mencuci celananya Bapak ini nggak bau. Ada beberapa pelanggan saya itu bau agak amis ketika itu, bau kencing itu. Kemudian pelanggan ini kemudian berkata, iya, karena sebagai muslim kami betul-betul diberitahu oleh Rasul kami bahwasanya tidak boleh ada air kencing yang menetes, karena nama lain dari air kencing itu adalah adab kubur. Lalu dia jelaskan bagaimana Islam itu menjaga istinja, bagaimana memiliki cara toharoh dan lain sebagainya. Lalu setelah diberitahu itu, tidak terlalu lama orang ini mikir terus. Dan tidak lama setelah itu kemudian dia memutuskan masuk Islam. Karena apa? Dia berpikir, kok sampai urusan kencing dan tetesannya aja difikir. Maka dia tidak pernah menjumpai referensi pada keyakinan apapun yang sedetail ini mengatur, kecuali ada pada Islam. Dan akhirnya beliau masuk Islam. Ini kalau, Masya Allah ya, kalau kita berikan judul ya, sinetronnya apa? Sinetron religi. Masuk Islam gara-gara kencing. Tapi ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwasanya, Masya Allah ya, inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Ternyata ini harus betul-betul kita perhatikan nih pada kehidupan kita, masalah air kencing ini, istinjanya, dan kemudian bagaimana toharohnya. Kita harus kemudian menggali kembali, karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari runutan 40 karakter yang harus kita lakukan supaya memantaskan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sisi yang lainnya kita juga harus paham ya, walaupun banyak di antara kita meremehkan tentang masalah toharoh, tapi fakta data yang ada, ternyata kemudian tidak setiap orang itu paham tentang masalah bagaimana toharoh, ya kan? Mungkin dia paham toharoh secara global, tapi tidak paham bagaimana fikihnya toharoh. Padahal ini kan juga penting. Saya ambilkan contoh-contoh yang gampang ya. Kita kan sering ya, ada orang kencing di urinoir. Tahu urinoir ya? Urinoir itu tempat kita kencing, biasanya di kantor-kantor ada. Sebenarnya boleh nggak kita kencing di urinoir? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi kencing di kamar mandi tentunya lebih afdal, lebih baik, lebih utama. Kalaupun kita terpaksa kencing di urinoir karena apa? Biasanya karena sudah kepepet, sudah di ujung, lalu ternyata yang di kamar mandi nggak segera keluar. Sudah kita pakai urinoir.
Tapi kemudian ketika kita memakai urinoir ini, tentunya kita harus paham loh, kita harus ngerti loh, memakai urinoir ini loh. Kita silahkan pakai urinoir, tapi kita harus paham. Setiap percikan air kencing itu bisa menyebabkan azab kubur. Setiap percikan dari air kencing bisa menyebabkan azab kubur. Orang kalau kemudian dia kencing di urinoir, logikanya adalah kalau pas rame, biasanya kemudian dia akan menempel terus. Dia akan pepetkan tubuhnya ke urinoir supaya auratnya tidak kelihatan. Terutama ketika mungkin urinoirnya tidak dipasang filter, yaitu filter plastik yang biasanya bisa untuk menahan dari percikan. Karena kita paham ya, percikan air kencing itu sangat halus, tapi sangat jauh. Halus, tapi jauh lemparannya. Kalau kita tidak percaya, lihat anak-anak kita 3 tahun, 4 tahun ya kencing. Yang mana mungkin debit airnya tidak sama dengan debit air kita ketika kencing. Itu pun saja sudah jauh cipratannya. Ya, cipratannya sudah jauh. Padahal itu debit airnya dan dorongnya mungkin tidak sama dengan kita yang sudah dewasa. Kalau air kencing anak kecil cipratannya bisa kemana-mana, apalagi ketika kita kencing di urinoir. Coba. Kalau kita tidak paham toharoh dan bagaimana kemudian toharoh itu harus betul-betul kita itu bersih dari najis, kita kencing di urinoir, setelah kencing di urinoir sudah selesai, tanpa kita merasa khawatir adakah percikan di celana kita dan baju kita yang kita hadapkan ke urinoir, ya kan? Kita langsung wudhu biasa. Padahal sangat besar sekali kemungkinan, di atas 50% ada percikan-percikan dari air kencing yang baru saja kita keluarkan ketika kita menempelkan badan kita dan mendekatkan badan kita ke urinoir, itu ciprat ke baju atau ciprat kemudian ke celana. Kita meremehkan, kita menggampangkan, kita langsung sholat. Setelah kemudian kita sholat, kemudian kita tidak memperdulikan apakah ada percikannya ataukah tidak. Sholatnya dikhawatirkan tidak diterima sama Allah. Malaikat raqib tidak bisa mencatat. Karena apa? Syarat sahnya tidak terpenuhi ketika bersih dari najis. Apa yang kemudian harus kita lakukan, Ustaz? Kalau kita faham toharoh, maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah pertama kali setelah kita kencing terpaksa di urinoir, kita ambil air, kemudian air yang ada kemudian di telapak tangan kita ini kemudian kita usap-usapkan, kita ciprat-cipratkan ke baju dan celana yang kira-kira ada kemungkinan besar terciprat dengan air kencing. Kita bersihkan, itu ciprat-cipratkan lagi, bersihkan lagi. Baru setelah itu kita ambil air wudhu. Itu bentuk ihtiyat. Itu bentuk kehati-hatian kita terhadap apa yang mungkin bisa membatalkan sholat kita dan tidak bermanfaat wudhu kita. Ini kan kemudian masalah yang tampaknya kecil. Iya, memang tampaknya kecil, tapi itu penting. Dan itu bisa mempengaruhi sholat kita. Dan banyak di antara kita yang belum paham. Ada orang yang kemudian mereka sudah nikah bertahun-tahun, tata cara dan mandi junub pun kadang-kadang masih belum paham. Orang menganggap bahwasanya mandi junub ya tinggal mandi aja. Padahal mandi junub walaupun memang sah dengan kita mengguyur seluruh badan kita, tapi juga kemudian kita juga paham ya bahwasanya di dalam mandi junub itu ada step-step sunnah yang kalau kita lakukan lebih sempurna. Nah, banyak orang yang tidak ngerti stepnya apa, Ustadz. Ya dikiranya namanya mandi junub ya mandi aja. Betul, memang kalau mandi doang kata Imam Syafi'i itu kemudian tuh zizik. Memang hanya mandi mengguyur saja itu sudah cukup, sudah sah. Tapi kalau kita mengamalkan step-stepnya, itu akan menjadi lebih baik. Karena Rasulullah melaksanakan step-step itu ketika beliau mandi junub. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika kita datangkan satu persatu fakta-fakta di lapangan, kita ini baru paham, oh ternyata kita walaupun harus sering kita remehkan, tapi ternyata juga kita banyak belum paham. Kan begitu. Kita misalkan kemudian mencuci baju. Kita ini kadang-kadang kan mencuci baju itu yang kita lakukan itu apa? Kita mencuci baju, ini ember gitu ya, misalnya ini ember, kita kasih air, keran, kemudian kita langsung kasih sabun. Langsung kita masukkan pakaian. Yo oke, kalau pakaiannya tidak ada najis, tidak apa-apa. Kalau pakaian ada najis dari kencingnya anak, bisa nggak air sabun itu membersihkan najis itu? Coba kalau kita pikir, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Loh, kenapa nggak bisa air sabun itu membersihkan dari najis, Ustaz? Airnya tidak dalam kondisi air suci, Pak.
dia sudah berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Itu sebagaimana air teh. Air suci tetapi tidak mensucikan. Air teh itu kan air suci, tapi tidak mensucikan. Sama kayak sabun. Sabun itu air suci, tapi tidak mensucikan. Sudah berubah warna, sudah berubah bau, sudah berubah sifat. Nah terus yang benar gimana? Yang benar, ketika kamu tahu ini ada pakaian-pakaian, ada najisnya, masukkan dulu ke ember yang putih, air yang suci mensucikan, dikucek dulu sebentar. Baru setelah selesai dikucek, baru dimasukkan ke dalam ember yang di situ ada sabunnya, yang fungsinya membersihkan secara maksimal. Tapi najisnya sudah hilang dengan air suci mensucikan. Karena air suci itu ada dua, air suci mensucikan, air suci yang tidak mensucikan. Tuh, kan? Jadi ternyata dari masalah sesederhana ini saja, ternyata kemudian banyak di antara kita tidak notice, tidak perhatian. Ya karena kemudian kita selama ini tuh menganggapnya alah cuma masalah bersuci, alah masalah gampang itu. Loh jangan gitu, banyak orang dewasa sudah jadi bapak-bapak ketika wudhu di sininya masih kering, Pak. Wailul lil aqabi minan nar. Kadang-kadang mata kakinya kemudian masih kering. Padahal anggota wudhu yang apabila masih kering ketika kita tidak maksimal ketika kita berwudhu, itu menyebabkan azab neraka itu. Karena kita diperintahkan untuk betul-betul membasahi semua anggota tubuh wudhu kita. Tapi banyak kan orang yang mereka menggampangkan masalah taharah ketika kemudian dia wudhu gitu, lalu dia guyur-guyur padahal air mata kakinya nggak basah, Pak. Padahal mata kakinya harus basah dengan air wudhu kita. Dan banyak sederet masalah yang apabila kemudian kita datangkan, setiap satu persatu satu fakta ini membuktikan kepada kita, oh ternyata walaupun kita sering sesumbar, masalah toharoh itu adalah masalah yang gampang, remeh, tapi sejatinya banyak di antara kita yang tidak paham. Ya, makanya ini part yang pertama saya bahas, supaya kemudian kita ini betul-betul paham. Jangan remehkan masalah toharoh, jangan remehkan masalah toharoh. Karena toharoh memang tidak remeh. Toharoh itu tidak masalah kecil. Kalau toharoh itu remeh, tidak dijadikan sholat yang menjadi tiang agama. Syaratnya itu pada toharoh. Karena kemudian toharoh itu masalah besar, makanya urusan sholat itu kemudian dijadikan syarat sahnya sholat itu adalah dengan kita bersuci. Sampai setingkat hamdalah dimandikan para malaikat. Sampai kemudian orang yang berwudu ketika sebelum sholat, sebelum tidur dibedakan dengan orang yang tidur dalam kondisi tidak berwudu. Kalau kondisi tidak sadarmu saja Allah bedakan mana yang bersuci dan mana yang tidak bersuci, apalagi dalam kondisi sadar kita. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita paham, ya kan? Makanya Masya Allah bersuci itu nanti ruangnya banyak, tapi saya nanti nggak membahas banyak, tapi jelaskan tentang masalah wudhunya, nanti mandi junubnya, bagaimana kita bacakan hadisnya. Setidaknya kita, yang pertama, kita ini aware bahwasanya bersuci itu bukan masalah yang biasa. Yang kedua, ya kita melihat kembali referensinya supaya betul-betul kita mampu menjadikan kita menjadi orang yang bersuci dengan apa yang kita lakukan. Menjemput cintanya Allah tidak selalu berat, tapi kadang-kadang faham ilmunya, salah satunya dengan kita bersuci, ya kan? Nanti insya Allah kita akan bahas wudhu, ya, wudhunya itu kayak apa, ya. Terus kemudian kita bahas najis itu apa sih, baik yang disepakati para ulama ataupun yang diperselisihkan. Tentunya nanti tidak usah kita itu tidak usah bagi kita nanti memperdebatkan khilaf di antara para ulama. Kan sudah saya sampaikan pada mukadimah yang kedua, nanti kalau kita belajar jangan menempatkan masalah khilaf itu menjadi sebuah sebab permusuhan. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, ya. Nanti kita akan sampaikan hadisnya, lalu kita kaji apa itu najis, bagaimana wudhu, mandi junub itu gimana, lalu bagaimana tayamum. Nah itu akan kita sampaikan di part yang kedua. Masih di golongan yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa selalu bersuci sesering mungkin, sebanyak mungkin dalam setiap kesucian mereka. Makanya Masya Allah ya, makanya sampai urusan wudhu saja para ulama salaf itu, para ulama dulu itu berkata begini, sampai kemudian para ulama itu berkata begini, orang dari wudhu saja sudah ketahuan apakah dia paham agama ataukah tidak.
Dari dia membuka keran, itu sudah ketahuan dia paham agama atau tidak. Kalau dia sederhana, hemat ketika memakai air, walaupun air itu gratis didapatkan dari perut bumi, tapi Rasulullah itu tidak pernah mengumbar-ngumbar air wudhu. Tapi kalau dia memakai air wudhunya sederhana, hemat, dari situ sudah ketahuan dia adalah orang yang faqih di dalam agama. Inilah yang kemudian menjadi titik perhatian kita. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Semoga ada kebaikan dalam setiap apa yang kita pelajari. Dan kita baru membahas yang pertama, yaitu orang yang dicintai oleh Allah. Karakteristiknya adalah mereka yang senantiasa mensucikan diri mereka. Mensucikan diri mereka dari najis, dari hadas. Tentunya nanti kita bahas apa bedanya najis dengan hadas. Banyak orang yang tidak paham kan. Kadang-kadang orang itu ditanya, apa bedanya hadas dengan najis? Tidak bisa dia menjawab dan mendefinisikan. Ya, najis itu hadas, Ustaz. Hadas itu najis. Ya enggak. Najis, hadas. Nah, ini kan semakin menjadikan kita mengeksplor ya. Ternyata memang betul ya. Kalau yang pertama, termasuk orang yang kemudian kita, termasuk karakteristik yang kita harus pelajari adalah bagaimana menjadikan diri kita dicintai oleh Allah. Dan itu dimulai dari toharohmu sebagai seorang hamba. Tanda kesucian itu proses menuju kepada kesempurnaan cintanya Allah. Jangan pernah mengharapkan cintanya Allah kalau kemudian kita menjadi orang yang meremehkan toharoh. Jarang toharoh karena Allah. Sesering kita toharoh tanpa menunggu waktu sholat, baru kita toharoh, tapi sesering mungkin kita toharoh, itu ternyata tidak ringan. Saya pernah mencoba melakukan apa yang pernah dicontohkan oleh Bilal, tapi ternyata memang tidak ringan itu. Kita ini baru semangat toharoh ya kalau mau sholat. Kalau tidak sholat ya malas toharoh. Kencing ya kencing aja, tidak langsung wudhu. Makanya jangan dianggap remeh masalah semacam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bahas part yang kedua, karakteristik orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Ummu Ilen. Penjelasannya panjang lebar. Ustaz, sebelumnya bertanya dulu, apakah nanti bab mengenai wudhu dan junub ini akan dibahas di minggu depan atau gimana Ustaz? Karena pertanyaannya banyak banget, muter-muter di situ aja Ustaz. Akan kita bahas bulan depan. Kalau pertanyaannya itu depending, sabar. Sudah kita belajarkan adabnya kemarin. Adab menuntut ilmu harus bersabar. Gitu. Bapak Ibu, jadi dengar ya, Ustaz tadi bilang bahwa yang pertanyaan berkaitan dengan junub dan wudhu mungkin bisa saya tunda minggu depan, dan kalau misalnya belum terjawab juga nanti bisa tanya kembali. Jadi kita tidak membuang-buang kuota waktunya Ustaz nih ya. Jadi lebih baik Ustaz menjelaskan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Sambil Ustaz sejenak menarik nafas, bisa saya umumkan sedikit bahwa kajian ini berlangsung insya Allah rutin setiap Kamis minggu ketiga Selasa ya Bapak Ibu. Jadi terus apakah link Zoom-nya sama? Beda. Jadi gimana cara tahunya? Cara tahunya follow Instagramnya Notaris Muslim Indonesia atau di Facebooknya. Di situ ada jadwal kajian kita, dan tanggal 29 Oktober minggu depan Jumat itu pukul 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada kajian di bidang tarbiyah, yaitu kajian tafsir. Untuk tanggal 29 Oktober hari Jumat minggu depan kita akan membahas tafsir Al-Muluk ayat 1 sampai 15. Jadi kajian tafsir ini juga rutin setiap bulan, dan minggu depan Al-Muluk ya. Jadi silakan join. Kemudian ini akan saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ustaznya coba saya pilihkan yang tidak berkaitan dengan junub dan taharah. Ini Ustaz, kalau lagi untuk perempuan yang sedang mengalami datang bulan Ustaz, ini tadi kan dianjurkan wudhu sebelum tidur gitu minimal gitu, atau menjaga wudhunya. Nah kalau kita sedang tidak suci itu gimana Ustaz? Dari Ibu Terapis. Kalau kita sedang dalam kondisi haid, siklus bulanan ya, sebagian para ulama mengatakan tidak usah wudhu. Kalaupun wudhu tidak terlalu banyak manfaatnya. Tapi kalau kita tetap ingin berwudhu,
untuk membentuk habit yang baik, kebiasaan yang baik, silahkan aja, tidak apa-apa. Niatkan bahwasanya wudhunya adalah membentuk kebiasaan yang baik, supaya jangan sampai nanti setelah siklus bulanan akhirnya malas lagi karena pernah terpotong 7 hari tidak pernah wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian peran dari Ibu Mustika, Assalamualaikum Ustaz, sebagai insan lemah, iman kita naik turun. Bagaimana menurut Ustaz tipsnya agar kita bisa istiqomah meraih itu walaupun tidak bisa dengan 40 karakteristik yang akan dibahas ini, Ustaz. Paling nggak kita mendekati saja. Karena untuk 40 ini berat. Ini menurut Ibu Mustika. Untuk menjadikan diri kita terjaga imannya, Ibu, pastikan bahwasanya kita senantiasa menghadiri taman-taman surga. Menghadiri taman-taman surga itu merupakan salah satu sebab untuk menguatkan, memberikan booster, memberikan energi pada keimanan kita. Makanya setidaknya dengan kita mencintai majelis ilmu, kita mencintai taman ilmu, setidaknya kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu apabila direspon sama hati, hati menjadi hangat untuk meneruskan perjuangan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk yang tata cara junub saya lewatin ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz minggu depan insya Allah. Bulan depan. Bulan depan iya. Aduh pengennya seminggu sekali Ustaz. Iya. Aduh ini curahan hati nih Ustaz. Memang ini sejujurnya pengennya tiap hari soalnya. Iya. Kemudian selanjutnya Ustaz, apabila kita sudah ngantuk sekali, kemudian oke lah kita wudhu, kemudian ketika kita tidur kita buang angin Ustaz. Nah wudhu kita yang di depan tadi gimana Ustaz kan? Ya batal. Ya batal, kemudian wudhu lagi. Yang namanya sudah keluar angin ya keluar angin, mau diapain kan nggak bisa diapa-apain lagi. Ya kita batal. Pahalanya Ustaz kayak kalau wudhu kan dengan malaikat didampingi malaikat tidurnya, berarti malaikatnya pergi terus ketika wudhu kita batal. Nah itu Allah yang maha tahu insya Allah. Nah kita tidak tahu masalah itu Ibu. Allah yang maha tahu. Tidak semua perkara harus kita tahu. Kalau kita tahu semuanya malah kita bingung nanti. Cukup kita pahami hadisnya, selebihnya Allah yang maha tahu. Ibu Cindy ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan cukup pertanyaan Ustaz. Saya bacakan satu lagi sambil meminta Pak Burhanuddin yang resep untuk bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk membuka mic-nya. Kalau untuk orang tua Ustadz yang ketika buang air aja susah dikontrol gitu, kencing sudah tidak sadar gitu, bagaimana dengan takarufnya Ustadz? Nah, itu kan ya itu sudah kondisi sakit kondisi sakit tentunya tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Sebagaimana darah haid tidak bisa sama dengan darah istihadhah, darah penyakit. Tentunya pada setiap penyakit ada tinjauan-tinjauan hukum yang berbeda. Kalau ada orang dia tidak bisa ngontrol, udah kencing, dia tidak ngerasa gitu ya, tentunya dia tidak akan diberikan beban taklif, diberikan beban hukum atas apa yang dia tidak mampu kuasai untuk dirinya. Nah, tentunya Masya Allah ya, walaupun kita tetap berusaha menyadarkan, walaupun tetap kita berusaha supaya dia memahami tentang masalah thaharah, tapi kalaupun dia tidak bisa, Allah menginginkan yang mudah dan tidak pernah menginginkan yang berat untuk setiap hamba yang Allah ciptakan. Jawaban Ustaz Dewi Gusita Manatul ya, begitu juga Ibu Edelweiss ini menanyakan yang kayak kateter bagaimana, sama aja ya, menggunakan kateter ya. Pak Burhanuddin silahkan untuk memberikan pertanyaan secara langsung, mohon pertanyaannya singkat dan jelas ya Pak Burhanuddin. Kami persilahkan. Pak Burhanuddin ini adalah salah satu ketua MMI yang pertama Ustaz, ketua Notaris Muslim Indonesia yang pertama sebelum Pak Heri. Silahkan. Oh Masya Allah, ahlan. Sudah dibuka mic-nya, panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Alhamdulillah, saya Burhanuddin, Ustaz. Ahlan Pak Burhanuddin, semoga Allah rahmati. Sungguh senang saya Ustaz memberi materi ini karena memang ya saya sehari-hari ya mengajar juga kitab-kitab fikih. Semua yang dikaji awalnya adalah bab thaharah. Ya, bahkan hadis Bukhari Muslim
setelah bab tauhid ya toharoh yang dibahas. Iya. Ya karena memang Rasulullah mengatakan tidak sah sholat kita kalau kita nggak toharoh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan haram itu memegang mushaf. Imam Syafi'i ya, bukan mazhab yang lain. Ya, nggak boleh baca Quran, memegang mushaf yang lengkap itu tanpa kita toharoh. Alhamdulillah Ustaz. Jadi tepat Ustaz menukar dari yang satu ke nomor 2 itu adalah yang memang bab toharoh begitu pentingnya. Iya betul Pak. Ustaz Arifin mengatakan itu adalah sebuah amalan dari 7 amalan harian yang harus kita jaga, menjaga wudhu kita. Alhamdulillah Ustaz. Dan apa yang disampaikan sungguh memberi pencerahan kepada kita. Saya hanya ingin menambahkan kebiasaan kita hari-hari. Di samping cipratan tadi Ustaz mengatakan, Ustaz, cipratan air di urinoir atau di apa, juga kita harus perhatikan sisa-sisa bekas wudhu dari kemaluan kita, maaf ya. Sisa bekas wudhu yang ketika kita selesai kita merasa bersih, tapi masih ada sisa gitu. Nah itu caranya antara lain yang kita baca di kitab-kitab fikih, kita bersuara begitu. Jadi mutlak kita harus jongkok, kalau sambil berdiri nggak bisa di urinoir begitu ya kan. Jadi saya menyarankan kepada kita semua yang menambahkan Ustaz, maaf kalau salah, menambahkan kita harus jongkok untuk membersihkan sisa-sisa dari kencing kita, karena itu pasti bersisa. Coba perhatikan setelah sholat, setelah wudhu, periksa ya. Periksa itu celana kita masih ada sisa-sisa itu. Saya harapkan kita semua menjaga itu. Jadi usahakan bersuara sampai 3 kali, itu termasuk sunnah ya, termasuk sunnah yang saya baca di berbagai kitab ya, terutama kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab misalnya di Fathul Muin, di Fathul di kitab-kitab yang lain yang lebih dasar. Itu saja Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Ustaz diberikan umur yang panjang, diberi manfaat ilmunya, dan insya Allah akan memberi pencerahan terus pada umat, pada NMI. Wassalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, jazakallah khair Pak Burhan. Insya Allah apa yang beliau sampaikan betul, bahwasanya itu termasuk salah satu yang kita harus waspadai, karena yang keluar sedikit setelah kencing itu juga merupakan bagian dari najis ya. Maka itu yang disebut ya, nanti kita akan bahas ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah, itu yang kita bahas. Makanya Masya Allah jazakallah khair atas insight-nya, menambah apa yang kita pelajari pada kesempatan sore kali ini. Jazakallah khair Pak Burhan, berkah semoga ilmunya, berkah pola hidupnya insya Allah. Terima kasih Pak Burhan. Oke, lanjut Ustaz ya. Ini dari Ibu Yani. Ustadz, untuk muslimah yang berbaju syar'i itu kan panjang sekali Ustadz, dan kadang-kadang menyapu-nyapu lantai, menyapu jalan gitu. Nah kita setelah nggak pede Ustadz, baju itu kita pakai sholat juga, padahal kita seharian di rumah dan nggak mungkin di luar rumah dan tidak mungkin ganti. Bagaimana Ustadz? Jawabannya ada di pembahasan kita nanti setelahnya insya Allah. Sabar ya Ibu Yani, jadi Ibu Yani harus datang lagi di bulan depan ya. Insya Allah. Bu Rima Semiarti, Oli tayamum Ustaz. Orang stroke yang di atas kursi roda bolehkah tayamum tanpa air? Yang di kursi roda tayamum tanpa air. Ini termasuk pertanyaan fikihnya Pertanyaan fikihnya kita akan tempatkan pada saat setelah pembahasan masalah fikihnya. Kalau orang tua yang sudah pakai popok, Ustaz, popoknya kan kayak pampers gitu, Ustaz ya, berarti kan ada pipisnya gitu. Berarti gimana kalau mau sholat ganti gitu? Atau bagaimana Ustaz? Gimana? Setiap sholat harus diganti, bagaimana? Jadi orang tua sudah pakai pampers, pakai pampers. Apakah setiap sholat harus diganti terlebih dahulu? Kalau kemudian dia sudah dalam kondisi sakit, ya tidak ada masalah, tapi memang menggantinya sesering mungkin lebih afdol. Tapi kalau dia ternyata memang dalam kondisi sulit, kayak kondisi bapak ya Allah yarham sebelum beliau meninggal kan, kondisinya memang tidak bisa pakai setiap waktu pampers kan, karena kondisi kalau sudah orang tidur lama itu kan mengganti pampers pun effortnya juga luar biasa.
dan terkadang sakit bagi yang sedang terbaring gitu. Nah, tentunya Islam itu memudahkan, Islam tidak pernah menyulitkan dan tidak pernah menyakitkan gitu. Ya kalau memang tidak mampu sesering mungkin ya setidaknya sudah itu di luar apa yang dia bisa mampu lakukan. Ya tinggal kemudian tayamum, kemudian dia melaksanakan sholat. Ya, Bu Susi Fadilah, insya Allah jawaban Ustaz sudah cukup jelas. Kemudian dari Ibu Niati dan Ibu Sinta, Ustaz, apabila ada orang sholat yang meninggal kecelakaan, di mana tubuhnya tidak utuh lagi dan kondisinya sudah tidak mungkin untuk dimandikan, apakah kita masih punya kewajiban untuk memandikannya? Tidak, kalau kemudian dalam kondisi sudah tidak memungkinkan seperti kecelakaan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wafiyah, dimutilasi dan lain sebagainya, maka tidak perlu untuk dimandikan. Ustaz, ini ada banyak lagi Ustaz. Itu kan kita pengen sekali tidur itu dalam keadaan suci wudhu gitu Ustaz ya. Tapi memang ini dari prakteknya memang agak susah. Jadi ketika kita udah ngantuk banget tiba-tiba tadi buang angin gitu. Tadi jawaban Ustaz kan, ini penegasan lagi. Apakah memang harus diulang gitu untuk memperoleh pahala gitu? Kalau untuk mendapatkan keutamaan pahala ya harus diulang. Karena yang namanya udah kentut-kentut. Mau diapain? Berarti pahalanya lebih besar karena pahala itu terkadang seiring dengan ujian berat yang dihadapi. Bu Sinta, ini pertanyaan saya Ibu. Jadi udah diulang 2 kali dan cukup jelas ulang, nggak pakai males gitu Ibu ya. Jadi ngantuk-ngantuk kalau mau keutamaan ya kita harus effort gitu ya. Iya. Bagaimana cara ini Bu Fitri? Ustaz, bagaimana cara mensucikan pakaian yang membersihkannya saja pakai mesin cuci Ustaz? Gitu Ustaz. Ya sebenarnya sih tinggal dibersihkan dulu pakai air putih, air keran dulu atau air suci mensucikan, baru setelah itu masuk ke mesin cuci. Mungkin urutannya begitu yang lebih selamat dan lebih terjaga insya Allah. Sekali lagi ya, memang jangan kebiasaan praktis aja gitu Ustaz ya. Iya. Itu termasuk saya praktis ya. Berarti belajar nih satu hal. Iya. Kemudian ini coba Pak pertanyaannya, sebelum tidur saya berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, terus bersuci lagi atau bagaimana Ustaz? Suami membaca wudu Ustaz ya? Ya ini tergantung madhab fikih yang diambil. Kalau mengikuti madhabnya Syafi'i tentunya batal. Ya, tapi kalau bagi yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad tentunya tidak batal. Ya tentunya memang fleksibel aja lah. Memang fikih itu luas, tidak bisa kita paksakan gitu loh. Ya kalau kemudian saya termasuk yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, Ustaz, tidak ada masalah. Berarti kita pegang konsekuensinya. Berarti kalau kita tidur bersentuhan ya batal. Itu yang kemudian terjadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya tanyakan satu pertanyaan lagi ya. Setelah ini yang raise hand, siapa namanya raise hand, siap-siap ya. Dibuka mic-nya ya panitia ya. Dan Bu Rati, semoga tadi jawabannya cukup jelas. Kemudian ini dari Ibu Nengsi, Ustaz, golongan yang bertobat atas masa lalu, apakah indikasinya tobatnya diterima? Ini masuk ke Al-Baqarah 222-nya nih. Itu nanti kita akan bahas pada karakteristik yang kedua orang yang dicintai oleh Allah, yaitu mereka yang bertobat. Tanda tobat diterima oleh Allah itu apa sih? Insya Allah kita akan bahas. Sabar insya Allah. Ustaz, ini dari Pak, dari Bu Nengsi ya, sabar ya Bu Nengsi. Kemudian Pak Syaifuddin Hamdan, beliau punya anak sudah besar, kelas 4 SD, tapi masih ngompol kalau tidur. Pakaiannya sering kena pipis dan sudah diguyur air sebelum dicuci. Sudah berusaha maksimal, tapi seringkali ketika kering, aroma pipisnya itu masih tercium gitu, Ustaz. Apakah baju semacam itu belum dianggap suci atau bagaimana, Ustaz? Kalau prosesnya sudah kita lewati ya tidak ada masalah. Berarti dia mensuci walaupun bau ya. Tapi memang sudah kita guyur, sudah kita kucek dan ternyata masih bau ya, bukan berarti yang bau itu najis. Belum tentu yang bau itu najis, belum tentu yang wangi juga suci kan gitu kaedahnya.
Yang kotor juga belum tentu najis, yang bersih belum tentu dia suci ya. Kalau sudah dilewati dengan proses yang benar, kemudian dikucek, lalu kemudian dia memang sudah dikeringkan kok masih bau ya, secara hukum fikih sudah tidak ada masalah. Cuma nah itulah pentingnya bagi kita mungkin pakai sabun. Jadi setelah kita menguceknya dengan air keran, kita menguceknya dengan air sabun supaya maksimal di dalam membersihkan. Makanya kemudian di dalam hukum kita kan ada yang namanya kapur barus. Bahkan memandikan jenazah kan pakai kapur barus. Waja'alna fil akhirati kafura usyai'am min kafur. Rasulullah mengatakan kalau memandikan jenazah yang terakhir pakai kapur barus supaya wangi. Karena memang bau wangi itu disenangi oleh Allah. Suci, wangi itu disenangi oleh Allah. Baik, Ustaz. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang resen lagi biar nggak bosan baca chat terus. Biar ada komunikasi. Pak Nurman, silahkan dibuka mute-nya. Mungkin panitia bisa bantu. Pak Nurman, silahkan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Kita akan nanti pukul 25, lebih 25 karena 5 menit terakhir akan digunakan untuk berdoa. Silahkan Pak Nurman ya. Oh, suaranya belum keluar, Pak. Padahal sudah dibuka mic-nya. Mic-nya masih tertutup, Pak. Silakan dibuka. Tadi sudah terbuka, tapi suara Bapak tidak terdengar. Ini masih tertutup, Pak. Mic-nya masih tertutup. Masih mute, Pak. Oh, nggak bisa. Sebentar. Ask to unmute. Terus ada ask to unmute. Nah, silakan, Pak. Silakan, Pak. Suaranya belum terdengar. Ustaz dengar nggak, Ustaz? Enggak mendengar, Bu. Tuh, mati lagi. Kayaknya headset Bapak pakai headset, kayaknya headsetnya deh, Pak. Coba headsetnya dibuka. Hilang. Oke, sambil menunggu Pak Nurman tersambung. Wah, udah kayak DPR ini. Dari Ibu Kumala Dewi. Oh, beliau habis operasi di bagian mata kaki dan bagian itu tidak boleh kena air. Bagaimana cara saya berwudu, Ustaz? Apa wudhu biasa, tapi yang bagian luka itu saya tidak kenakan, tidak kena air, atau udah tayamum saja full? Boleh dia tayamum aja sudah cukup, karena kan itu kan sudah Allah berikan rukhsah. Ambil aja rukhsah dari Allah. Karena sakit kan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah itu paling senang diambil rukhsahnya. Kalau dia mengambil tayamum bisa lebih sempurna kan, rukun-rukunnya tersempurna gitu. Daripada mengambil wudhu tapi justru meninggalkan rukunnya, padahal sudah disediakan solusinya. Kalau sedang udzur, ambil rukhsahnya. Rukhsahnya itu ya tayamum. Allah alam bisawab. Ustaz ya, dari Ibu Murni Yetri, Ustaz ingin bertanya, kita berusaha menjaga wudhu, nah, kemudian kita beraktivitas sehari-hari dalam rumah terus, kita selalu berusaha berzikir dan bersolawat, namun aurat tidak tertutup sempurna, tidak berhijab karena panas. Bagaimana nilai pahalanya, Ustaz? Jadi kayak gali lubang tutup lubang, Ibu. Kalau misalkan kita beribadah tetapi belum menutup aurat, ibadahnya tetap sah, tapi terkadang pahalanya dipakai untuk menutupi kekurangan kita ketika belum bisa menutup aurat. Tutuplah aurat, mintalah kekuatan sama Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada Ibu untuk menutup auratnya. Sepanas-panasnya di dunia tidak akan lebih panas daripada api neraka. Api di dunia saja berlindung diri dari api neraka karena tahu betapa dahsyatnya gejolak api neraka itu. Allah alam bisawab. Baik, ini pertanyaan bisa dua arti sih, Ustaz. Dia berhijab di luar, tapi di rumah tadi dia tidak berhijab karena panas. Tapi dia sholawat terus zikir. Oh gitu. Kalau saya mengartik, nggak tahu juga karena ini kan hijab. Iya. Ya kalau kemudian di rumah dia tidak berhijab sampai dikir ya tidak apa-apa. Dikir kan tidak wajib berhijab, tapi berhijab lebih baik. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, Masya Allah. Bapak Ibu, saya mohon maaf pertanyaannya karena jamaahnya banyak juga luar biasa pertanyaannya. Tentu saja kita tidak jawab semuanya. Mohon maaf sekali.
tapi karena waktu sudah habis dan kita juga harus mempersilahkan Ustadz untuk ada kegiatan lain. Jadi Ustadz, kami mohon Ustadz bisa menutup dengan doa. Dan kebetulan sahabat jannah kita ada Bapak Abu Tafsir, beliau juga aktivis Notaris Muslim Indonesia yang hari ini dapat kabar beliau sedang sakit. Jadi kita didoakan juga Ustaz. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antallah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha pengabul dari setiap doa dan pinta. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami kesuciannya, ketakwaannya. Tidak ada yang menggenggam hati kami, membolak-balikkan hati kami, mengendalikan jiwa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, arahkanlah hati kami kepada apa yang Kau ridhoi, arahkanlah pikiran kami kepada apa yang Kau cintai, dan jadikanlah apapun yang kami lakukan tidak pernah keluar dari kerangka keridhaan dan kecintaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu, dan amalan yang mampu mendekatkan kami kepada cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami kesabaran, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar ketika meninggalkan larangan, dan sabar ketika menghadapi setiap episode takdir yang berat pada kehidupan kami. Ringankanlah ya Allah, berikanlah kami hati yang lapang, lebih besar daripada setiap ujian yang Engkau berikan. Sehatkanlah kami ya Allah. Dan apabila ada di antara keluarga kami, ada di antara sahabat kami, teman kami yang sedang ditimpa dengan ujian sakit ya Allah, kuatkanlah hatinya, kuatkanlah jiwanya, ringankanlah sakitnya, dan sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa, karena Engkau adalah maha penyembuh, dan Engkaulah yang berfirman, apabila manusia sakit maka Engkaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, haramkanlah mereka dari api kubur, haramkanlah mereka dari api neraka atas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada kami. Berkahilah suami kami, berkahilah istri kami, berkahilah anak-anak kami ya Allah. Semoga kami senantiasa mampu menepis setiap bisikan setan yang menjadikan kami bermusuhan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan sehubungan the day after Juday? Jadi banyak yang nanya soal daftarnya gimana cara ikutnya, tetap Ustaz pertanyaannya. Insya Allah. Daftarnya Kita saksikan teasernya dulu, walaupun mungkin masih sama tapi tidak apa-apa, semoga bermanfaat. Silakan Mas Iwan. bisa kan? Menyampaikan apa benang merah yang menyamakan antara satu penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya. Yang menyamakan adalah ketiadaan rasa takut pada hati mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka bermain-main dengan hukum Allah ketika di dunia, ketika tidak ada rasa takut yang tumbuh pada hati kita. Inilah yang menjadikan kita paham rasa takut itu mahal, dan rasa takut itu bukan proses, tapi rasa takut itu adalah hasil dari semua ketaatan kita, pembelajaran kita, kedekatan kita dengan orang soleh, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Inilah ikhtiar kita mengadakan Syamila seri yang keempat, The Day After You Die, untuk menumbuhkan rasa takut, karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Insya Allah kami akan mengajak semua kaum muslimin dan kaum muslimah untuk mengikuti The Day After You Die, insya Allah, yang akan kita selenggarakan di bulan Desember. Persiapan kami sudah menyentuh 90% ya. Dan nanti insya Allah kami akan mengundang untuk laga primernya, yaitu Notaris Muslim Indonesia, mungkin beberapa orang, untuk melihat langsung the day atau day one-nya, supaya ngelihat dewannya itu kayak apa, supaya rasa penasaran di day kedua, day ketiga. Anggap aja ini spoilernya. Jadi alhamdulillah nanti kita akan setting ruangan di kantor dakwah, jadi tempat yang nyaman untuk mengkaji ilmu spoiler dari The Day After You Die, day one-nya. Dan alhamdulillah sekarang pendaftaran sudah 5.200. Bukunya memang belum ada, insya Allah bukunya insya Allah sebentar lagi ya. Ini baru saja kami chit-chat nih dengan bagian tim. Insya Allah ini bukunya, nggak kelihatan ya.
Ini bukunya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, Mas Iwan ya? Ini bukunya nggak kelihatan. Terlalu jelas. Iya, nggak terlalu Ustaz. jelas. Nggak apa-apa, insya Allah sudah masuk ke penerbitan, tapi belum pada proses percetakan. Insya Allah mungkin awal November sudah dalam proses percetakan. Insya Allah. Insya Allah kita akan membahas kitab The Day After You Die supaya menumbuhkan rasa takut kita. Senang sekali menjadi bagian dari Notaris Muslim Indonesia. Semoga selalu bisa mengembangkan syiar orang yang menjadi muslim adalah orang yang paling menghormati setiap manusia. Nggak usah dikasih tahu, kami sudah paham insya Allah. Tidak usah di framing bahwasanya muslim itu tidak toleran. Enggak, kami ini adalah orang yang paling toleran insya Allah. Dan tentunya kami mencintai bangsa ini karena ini adalah tempat air kita, tempat tanah air kita. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Senang sekali berjumpa. Bagi yang ingin mendaftar The Day After You Day-nya sebelum nanti kami tutup sebentar lagi, kalau kuotanya sudah terpenuhi, silakan mendaftar di 085771500057. Kalau yang ada di Instagram ada di channelnya. Kalau kemudian di chat nanti panitia admin yang akan nge-share chatnya share Mas Iwan. Semoga Allah memberkahi, senang sekali, dan semoga Allah menerima amal kita. Hari Kamis itu hari ditampakkannya amal kita kepada Allah. Semoga kita ditampakkan amal kita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada banyak salah. Doakan kami dan tim kami dan keluarga kami di dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat, insyaallah juga. Salam buat buku ya Ustaz. Insyaallah, jazakallah khair. Ustaz, makasih Ustaz Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oh ya, untuk live IG alhamdulillah sudah selesai kajian kita kesempatan hari ini. Masya Allah, semoga Allah terima amal yang kita lakukan hari ini. Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan keberkahan. Tolong doakan kami dan keluarga kami dalam kebaikan, kesehatan, keberkahan, dan tim kami yang telah lelah, telah capek memberikan yang terbaik dan sajian yang terbaik untuk kalian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.